Waalaikumsalam. Sebentar ya. Ntar ada tamu sebentar. Suara saya bisa terdengar? Bisa. Halo? Bisa ya? Nah, saya dari slide-nya dulu. Tadi kasih sampai di mana ya? Slide-nya sudah muncul? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya. Oke. Sampai di Weleweren. Habitat. Tuh, sini ya, fungsi karya sastra. Oke. Nah, itulah kenapa ya sastra ini bisa menyuarakan keadaan-keadaan yang tidak bisa disuarakan secara langsung. Ini kita bisa menilik ke belakang ya. Kita bisa menilik ke belakang terkait sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ya. Zaman Orde Baru. Mungkin kalian belum lahir ya. Kalian kelahiran tahun berapa ini rata-rata? Rata-rata kelahiran tahun berapa ini? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Kelahiran tahun berapa rata-rata ini? Saya 94, Pak. Oh, 94. Saya Ya, 2006. rata-rata ya. 2005, 2003, Pak. 2003, 2007. 2007. Berarti umur berapa kalian sekarang ini? Kalau 2007, 18. 18 ya. Oke. Berarti Mbak Isma saja ini ya yang agak senior di kelas ini gitu ya. Yang ya Mbak Isma benar ya? Yang Bukan, Pak. 94. Saya lahir 2006. Oh, lahir 2006. Siapa yang 94 tadi? Mbak Vita. Oh, iya, Pak. Mbak Vita. Pak. Ya, saya kira Nggih. Mbak Ismi, bukan Mbak Ismi ya? Bukan. Bukan, Pak. Mbak Isma. Hmm. Loh, yang kerja dulu itu siapa? Vita apa Isma? Vita, Pak, yang kerja. Ini sambil kerja juga. Oh, keliru saya ya. Berarti oh, benar berarti. Saya menganggap itu yang 94 tadi mungkin yang sudah kerja. Ya, cuman saya menganggap yang kerja itu saya pikir namanya Isma. Oh, ternyata Vita ya. Oke, oke. Nggih, Pak. Ya, kalau Mbak Vita mungkin di zaman Orde Baru itu ya belum tahu juga. Ya, mungkin ya karena lengsernya periode Orde Baru itu 98. Berarti Mbak Vida Nggih. saat itu berusia 4 tahun. 4 4 tahun tahun. berarti PAUD ya Masih kira-kira ya. PAUD. Ini PAUD. Iya. Nah, ini lengsernya kekuasaan Orde Baru ya. Ini salah satu pemicunya itu adalah puisi-puisinya W.S. Rendra. Ya. Jadi ini bisa menyuarakan suara zaman. Ya, melalui puisi ratusan bahkan ribuan mahasiswa akhirnya turun ke jalan karena terpantik ya oleh puisinya W.S. Rendra. Kalian kayaknya masih ada ya puing-puing dari W.S. Rendra saat menggerakkan mahasiswa se-Indonesia itu. Ya, coba nanti kalian bisa ngecek di YouTube, klik W.S. Rendra saat pergerakan Orde Baru.
Itu mungkin ada puing-puing yang masih tersimpan di YouTube. Nah, itu kalian bisa menengok seberapa kuat karya sastra untuk menggerakkan kehidupan. Nah, itu biar kalian nanti bisa tahu di sana. Ya, jejak-jejak sejarahnya. Nah, itulah fungsi karya sastra. Ya, memang ya seolah-olah ini kayak nggak ada fungsinya. Ya, sehingga orang nggak banyak membaca. Tetapi kalau kalian mengembangkan cakrawala pengetahuan kalian, orang-orang besar, orang-orang survive, orang-orang yang istilahnya ini biasanya kalau pandangan masyarakat kan orang kaya ya. Seperti itu ya. Di tokoh-tokoh masyarakat kita, bidang apapun, ya dia pasti membaca karya sastra. Ya, itu karena ini sebagai sarana-sarana untuk mereka mengetahui perkembangan sosial budaya. Bahkan para politikus yang benar-benar politikus yang serius ya, bukan sekadar tikus-tikus politik. Ya. Itu mereka untuk menentukan kebijakan itu membaca karya sastra. Ya. Seperti itu untuk mengetahui bagaimana sih kondisi masyarakat kita, kondisi masyarakat yang saat ini. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian hubungan karya sastra dengan unsur-unsur yang lain. Nah, unsur-unsur yang lain yang ada di sini adalah pengarang dan pembaca. Nah, karya sastranya kan kita tidak bahas karena ini hubungan karya sastra. Karya sastra ini memiliki hubungan dengan siapa? Dengan pengarang, ya. Sini, ya. Semarang sebagai apa kalau hubungannya dengan karya sastra? Sebagai pencipta dan penyampai pandangan dunia, ya. Sebagai pencipta dan penyampai pandangan dunia atau gagasan pengarang. Nah, itu mau disampaikan kepada siapa? Kepada pembaca. Ya. Hingga posisinya dalam konteks hubungan ini sebagai penerima pesan atau penafsir teks. Ya. Makanya ini setiap ini ya. Yang pertama ini untuk pengarang ada teorinya nanti. Yang untuk menganalisis. Kemudian untuk pembaca juga ada teorinya di sini. Dan untuk realitas sosial yang terakhir, hubungan yang terakhir, itu juga nanti ada teorinya. Ya, sebagai sumber inspirasi atau konteks penciptaan. Makanya tadi para politikus, para tokoh-tokoh itu membaca karya sastra. Di sini karena karya sastra ada hakikat tadi, ada fungsi tadi. Ya. Kalau kita misalnya bukan tokoh, manfaatnya apa kalau kita membaca karya sastra? Ya. Manfaatnya kita bisa berperilaku adil, ya, berperilaku bijak, ya, dan juga berperilaku arif. Itu dampak yang bisa diberikan oleh karya sastra ketika kalian membaca karya sastra. Dan otomatis itu kalian menjadi lebih lembut hatinya. Orang yang suka karya seni dengan membuka kesadaran itu bisa melembutkan perasaannya. Jadi seperti itu. Inilah pentingnya kenapa kita harus membaca karya sastra. Ya. Ini saya beri ilustrasi sekarang ya. Contoh untuk puisinya Khairil Anwar. Ya. Dengan judul Aku Ingin. Ini ada nukilan di sini. Saya nukilkan satu baiknya. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya. Aku ingin hidup. Ini judulnya bukan Aku ingin. Aku ingin kan Sapardi ya. Untuk Khairil itu aku. Aku kalau sampai waktuku. Ku mau tak seorang pun kan merayu. Begitu juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Ya. Jadi Khairil Anwar di dalam puisi itu, ya, ketika menyampaikan kegelisahan-kegelisahannya, itu muncul dari baris per baris per baris. Ya. Sampai ada titik tertingginya. Kemarahan-kemarahan Khairil Anwar dengan keadaan, itu ya. Ya. Pada titik inilah, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, ini yang banyak dinukil oleh pembicara-pembicara sastra ketika dalam forum-forum kesusastraan. Ya. Apakah mungkin kita hidup 1000 tahun lagi? Mungkin melalui karya kita. Ya. Khairil Anwar, ya, ini sebagai angkatan pelopor 45 gitu ya. Tapi beliau juga di angkatan-angkatan awal sudah muncul karya-karyanya. Ya, kita sebut angkatan 45. 45 menuju 2025
Itu berarti sudah berapa? 45 ditambah 25. 60, 70 ya. 70 tahun. Nah, Khairil Anwar masih disebut. Ya. Bahkan saya sendiri pun saya tidak tahu Khairil Anwar ini. Karena saya 40 tahun setelahnya baru lahir. Ya. Nah, tetapi saya tahu Khairil Anwar karena karyanya, karena puisinya. Ya. Nah, ada nilai estetika di sana ya. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu, tidak juga kau. Nah, ini ada permainan diksi, rima, ritme di situ ya. Ya. Emosi-emosi itu yang akan membentuk nilai esensial. Ya. Makanya nilai esensial itu atau mimpi itu nampaknya bisa terwujud dari bait puisinya Khairil Anwar, gitu ya. Jadi karya-karya sastra itu bisa membuka spirit zaman atau bisa mengetahui sesuatu di masa depan. Ya. Yang saat ini sedang banyak itu adalah ramalan Jayabaya. Itu ya. Itu banyak terjadi. Nah, itu disinggung-singgung lah ya. Karyanya Jayabaya ini termasuk puisi. Nah, jadi karya sastra itu bisa menembus ruang dan waktu. Dan untuk pengalaman saya pribadi, apa-apa yang saya pernah tulis, ya akhirnya terjadi. Kayak misalnya saya meragukan seseorang gitu ya, saya tulis di puisi itu dengan jawaban-jawaban dan pertanyaan-pertanyaan. Dan ternyata di realita beberapa waktu ke depan pertanyaan itu terjawab juga. Ya, jadi saya mengamini sampai detik ini bahwa puisi itu adalah doa. Ya, pada tahapan ini saya sebagai seorang penyair gitu ya. Bukan sisi saya sebagai seorang dosen, tapi sisi saya sebagai seorang penyair saya mengamini bahwa puisi itu doa. Ya, bisa jadi penyair-penyair yang lain itu juga menganggap hal-hal yang seperti itu. Ya. Dan relevansinya untuk mahasiswa itu apa sih untuk kalian relevansinya? Ya, satu, karya sastra ini sebagai media untuk membentuk karakter dan empati. Maka nanti ketika kalian mengajar, ketika kalian ada kesempatan berbicara, sampaikanlah puisi-puisi itu. Sampaikanlah cerpen-cerpen itu. Sampaikanlah novel-novel itu. Jadi sebelum kalian mengajar, sekarang waktunya kalian mengumpulkan referensi atau bacaan-bacaan itu. Ya, ketika nanti kalian punya forum diskusi, punya forum mengajar, gitu ya, kalian bisa menyampaikan itu karena sudah kulaan, sudah membaca, ya. Dan yang kedua, sastra bukan hanya teks, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Rendra itu bisa menggerakkan ratusan bahkan ribuan mahasiswa untuk turun ke jalan dan melengsarkan kepemimpinan Orde Baru, yakni Orde yang dipimpin siapa? Presidennya Orde Baru tahu? Soeharto, Pak. Soeharto, betul. Ya, itu akhirnya bergantilah Soeharto yang berperiode-periode ya sejak Orde Lama sampai Orde Baru itu akhirnya tumbang. Nah, ini adalah fenomena budaya. Ya. Ini adalah kejadian-kejadian yang bisa diabadikan di dalam kesusastraan. Kalau kita masuk ke dalam puisinya Taufik Ismail, Jembatan Merah. Ya, ketika kalian ke Surabaya, kalian bisa melihat Jembatan Merah. Jadi ini adalah pengalaman spiritual gitu ya. Ketika saya membaca itu, puisi itu, ya Jembatan Merah, ya itu saya bisa membayangkan, oh kejadian perang di situ yang menewaskan Malabi, ya, oh itu seperti itu. Nah, kemudian saya datang ya ke Jembatan Merah, ya mentafakuri puisinya Taufik Ismail itu, saya jadi bergidik ya, saya jadi merinding. Oh, seperti ini ya. Nah, itu juga terjadi ketika saya meriset puisi-puisi Binat Nur Rahmat yang berlatar di Jombang. Ya, saya datang ke sana, saya datang di pinggiran Kali Brantas di Jombang paling ujung ya, yang dekat Kali Brantas itu.
Di dalam puisinya Bernard Nur Rahmat, di situ PKI membantai orang-orang, membunuh orang-orang. Jadi saya lewat sana itu merinding juga. Saya membayangkan jadi ingatan-ingatan di dalam puisi itu muncul. Ya, sehingga tempat itu tidak sekadar menjadi tempat karena saya tahu sejarah yang terjadi di sana melalui puisinya Bernard Nur Rahmat. Ini akan menjadi sesuatu yang lain akhirnya. Jadi puisi memaknai realitas. Ada fenomena kebudayaan yang pernah terjadi di bantaran Sungai Kaliberantas yang ada di Jombang itu. PKI-PKI banyak menumbangkan nyawa-nyawa orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Nah, ini menjadi sesuatu yang unik, ya. Ada fenomena budaya di sana. Lah, misalnya Mbak Baby pernah mendapatkan puisi, dituliskan puisi oleh seseorang. Nah, ini tentu akan menjadi sesuatu yang lain. Ada perasaan-perasaan yang lain di sana muncul, ya. Lah, makanya ini loh penting bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa bahasa Indonesia untuk membaca karya sastra. Ya, untuk awal-awal ya sebagai latihan mengapresiasi dan belajar mengkritik. Seperti itu biar kalian nanti bisa tahu roh dari puisi, dampak dalam kehidupan itu seperti apa. Ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Halo, suara saya terdengar? Dengar, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Silakan, saya ingin mendengar suaranya. Kalau untuk puisi-puisinya Rendra itu lebih ke genre apa ya, Pak? Balada. Soalnya saya kan, kalau Rendra kan cuma baca satu atau dua aja waktu itu. Jadi masih bingung Rendra itu alirannya puisinya apa gitu loh. Ya. Jadi balada yang kuat di dalam puisi-puisinya W.S. Rendra ini balada, ya. Jadi balada yang bentuknya satir, yang bentuknya kritik seperti itu. Puisi-puisinya W.S. Rendra. Makanya Baik, Pak. Terima itu kasih. bisa menggerakkan masa mahasiswa. Ya. Hanya kalian sekarang mulailah berkenalan dengan karya sastra, mulailah membaca karya sastra, ya, dan rasakan manfaatnya. Dan rasakan dampaknya, ya. Tetapi kalian jangan serta-merta setelah membaca satu puisi, Pak, saya nggak merasakan apa-apa, gitu ya. Ya, tidak bisa begitu, ya, karena ada proses di sana, ada pembangunan kesadaran yang dibangun perlahan melalui karya sastra. Jadi jangan terburu-buru nikmati prosesnya. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Nah, jika tidak ada, maka saya ingin refleksi dari masing-masing ini ya. Dimulai dari Zen dulu refleksinya. Silakan. Ya, ya. Refleksinya belum tahu, Pak. Jadi refleksi ini adalah pantulan yang didapatkan. Jadi kamu harus bisa merefleksikan apa yang saya sampaikan di awal hingga di akhir tadi. Kayak cermin gitu kan memantulkan. Jadi
apa yang telah saya sampaikan tadi itu apa? Kamu bisa memantulkan apa? Silakan. Apa, Pak? Ya, Harus berkata, tidak boleh tidak tahu. Jawabannya tidak boleh tidak tahu. Karena ya, nanti kalau menjawab tidak tahu berarti tidak menyimak dengan baik. ya. Puisi itu, Pak. Kenapa dengan puisi? Dengan puisi bisa menggerakkan para mahasiswa, Pak. Seperti siapa tadi itu, Pak? W.S. Rendra. Iya, harus bisa merasakannya. Hmm. Nah, kamu harus belajar nulis puisi, Zen. Ya. Iya, Pak. Iya, siapa? Kemudian siapa lagi nih? Pasha. Baik, Pak. Yang saya refleksikan tadi adalah yang itu, Pak, apa yang puisi bisa menjadi doa. Contohnya seperti puisinya Jayabaya yang bisa menjadi ramalan, Hmm. gitu, Pak. Oke. Mbak Isma. Mbak Ismi apa Isma ini? Isma. Ismi apa Isma? Mbak Isma, Pak. Oke, ayo Mbak Isma. Untuk refleksinya itu yang Bapak sampaikan di materi 4 unsur pokok karya sastra tadi, yaitu Ya. ada mimetik, pragmatik, ekspresif, dan objektif, Pak. Oke, Mbak Baby. Baik, yang saya dapatkan dari pertemuan kali ini adalah sebuah refleksi dari hakikat karya sastra itu bagaimana sastra menjadi cerminan kehidupan melalui imajinasi dan juga kreativitas penulis. Yang tujuannya itu satu untuk memberikan hiburan, kemudian pengetahuan dan juga pengalaman estetis kepada pembaca. Jadi karya sastra ini mengajak pembaca untuk merefleksikan kebenaran-kebenaran hidup, juga nilai-nilai kemanusiaan, serta dapat menimbulkan kegembiraan dan juga kepuasan batin. Itu yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kali ini. Oke, mantap sekali. Nona baik ini siapa ini? Nona baik ini. Akunnya Nona baik ini. Ayo Nona baik. Mbak Bunga, Mbak Mbak Bunga, Bunga. Pak. Oh, Mbak Bunga itu Nona baik. Oke, ayo Mbak Bunga Nona baik. Baik, Pak. Yang saya dapatkan, kita dapat mencerminkan kehidupan dan merefleksikan pengalaman, pemikiran, dan perasaan manusia baik secara pribadi maupun sosial. Oke, sekarang Mbak Vita. Kalau saya pribadi itu dari refleksi yang saya ambil itu dari fungsinya. Hmm, Karena puisi itu bisa memberi kenikmatan untuk yang membaca atau yang mendengar gitu, Pak. Dan menumbuhkan rasa indah, rasa suka terhadap sebuah puisi tersebut. oke, Seperti itu. seperti itu ya. Jadi bentuk-bentuk refleksi itu memang kalau tidak dipaksakan. Jadi ini saya memaksa kalian untuk berbicara, gitu ya. Biar kalian juga belajar berbicara. Ya. Oke, itu semoga apa yang kita pelajari di hari ini ya itu bisa membuka sedikit wawasan kita terhadap karya sastra. Ya. Karena apa? Karena karya sastra itu merupakan cerminan dari realita. Ya.
yang disarikan oleh pengalaman melalui referensi-referensi pengarang hingga lahirlah karya sastra yang bentuknya itu intisari kehidupan. Ya, tetapi ini tidak benar-benar sama persis ya dengan kehidupan. Makanya di dalam karya sastra akan membangun realitas baru, membangun kehidupan baru versi karya sastra. Ya, Jembatan Merah di dalam Taufik Ismail ya, itu tidak sama dengan catatan sejarah. Apa yang membedakan? Kak, itu ada pandangan pengarang, ada estetika dan referensi pengalaman-pengalaman pengarang yang juga masuk dan lebur di sana, ditambah dengan imajinasi pengarang. Ya. Sehingga karya sastra ketika memaknai kehidupan itu sudah melahirkan makna baru. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga kalian mulai tergelitik ya, mulai tergerak untuk mulai membaca karya sastra. Ya. Sekarang karya sastra buku itu sudah bisa diakses dengan mudah. Datang ke perpustakaan, pinjam buku, download di internet itu sudah mulai banyak gitu ya. Nah, ini nanti tergantung kalian mau ndak menggerakkan hati dan dirinya untuk mendekati karya sastra itu sendiri. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Jangan lupa Baik, nanti Kak. masuk di e-learning ya, coba-coba mengakses e-learning gitu ya, biar tahu. Oke. Kayaknya saya menjadi